Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tete Suherman, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya, yang saat ini bertugas di SDN Cipakat, Kecamatan Singaparna. Kali ini saya tidak sendiri, bersama Ibu Resti Dwi Cahyanti SPD sebagai guru kelas 4A di SDN Cipakat. Yang pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara sebelum melaksanakan pembelajaran di kelasnya, yaitu saya sendiri akan mengadakan percakapan pra-observasi bersama Ibu Resti Dwi Cahyanti SPD. Baik, Ibu, apa kabar? Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Ya, hari ini kita telah bersepakat bahwa akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya lakukan observasi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 4A atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas yang Ibu pegang saat ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Karena itu merupakan persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu di kelas 4A. Begitu ya Bu ya? Iya. Begini Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kaitan dengan tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu akan sampaikan nih, kira-kira seperti apa nih Bu tujuan pembelajarannya? Baik, Pak, untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah saya buat. Di sini ada dua tujuan pembelajaran, Pak, yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa bisa mengidentifikasi atau siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana proses perubahan wujud benda itu bisa terjadi. Baik, jadi ada dua ya Bu ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai beserta murid Ibu di kelas nanti. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Nah, untuk area pengembangan yang akan saya capai, Pak, ada dua area. Yang pertama dalam area pengetahuan, dan yang kedua dalam area keterampilan. Dalam area pengetahuannya, siswa diharapkan bisa memberikan contoh perubahan wujud benda yang ditayangkan nanti oleh ibu guru. Kemudian untuk area keterampilan, siswa dapat melakukan percobaan untuk mengidentifikasi perubahan wujud benda. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti bersama murid Ibu di kelas yaitu di area atau ranah pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Ibu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang Ibu buat, mungkin dari strategi pembelajaran, metode maupun model pembelajaran yang Ibu susun itu seperti apa Bu? Untuk strategi dulu ya Pak. Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan diferensiasi berdasarkan kemampuan peserta didik yang dihasilkan oleh asesmen awal atau asesmen diagnostik, Pak. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok. Untuk modelnya saya akan menggunakan model PBL, Problem Business Learning, dan metodenya melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, bagaimana sih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas itu adalah yang pertama LKPD, kemudian buku sumber, kemudian laptop, dan PowerPoint, Pak. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah di Jumat yang akan datang, Pak. Iya. Baik, nanti saya akan datang lagi ke Ibu setelah melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Baik. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal baik apa nih Bu yang ada dalam kelas, dan nanti setelah Ibu selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita nanti akan berbincang bersama Ibu pengajar praktik saya ya Bu ya. Baik. Yang mungkin sebentar lagi ketika beliau sudah siap dan sudah terjadwalkan, nanti Ibu dikabari lagi. Baik Ibu, sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu?
Nah, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak, saya mendapat gambaran tentang media apa saja yang harus saya siapkan, kemudian metode apa yang saya gunakan, dan medianya juga yang harus digunakan itu apa. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sama-sama, Resti atas waktunya. Ibu sudah bersedia berbincang dengan saya di pra observasi. Selamat bertemu di observasi kelas nanti, Bu. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan pasca observasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, berdoa dipimpin oleh KM kita siapa? Silakan Ananda. Ini kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu mau bertanya kepada semuanya di sini, kira-kira ada tidak temannya yang tidak sekolah? Siapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Baik, Ibu akan absen dulu ya hari ini. Saya kira sama siapa yang tidak hadir? Sama Rizna. Dengan keterangan sah, kita doakan ya, semoga Ananda Sevilla dan Rizna diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Semoga bisa ke sekolah lagi. Baik. Nah, di sini Ibu mau mengecek dulu kerapihan kalian ya. Kerapihan kalian pada hari ini, apakah ada yang tidak memakai kopiah atau semuanya udah ya, tapi semuanya memakai pakaian hitam putih di hari Jumat. Nah, kemudian pada pertemuan minggu sebelumnya kalian hari ini belajar apa sih? Ibu mau bertanya dulu. Pelajaran IPA. Itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada pembelajaran sebelumnya kalian Ibu sudah menjelaskan ya tentang ada awal yang pertama itu ada tiga. Benda itu ada tiga. Yang pertama ada benda, yang kedua ada, yang ketiga wujud benda itu ada tiga, benda padat, benda besi, dan benda gas. Kemarin kita sudah melakukan percobaannya. Bagaimana contoh benda padat? Bagaimana contoh benda
disebutnya menguap. Alasannya kenapa disebut dengan menguap? Karena lihat tanahnya berwarna apa? Berwarna merah. Alasannya menerima kalor. Selanjutnya, iya, pintar. Apakah kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor itu apa? Energi panas. Kemudian ada mengembun. Nah, peristiwa ini disebut dengan mengembun apabila terjadi perubahan benda gas menjadi benda cair. Ya, contohnya pada gelas bening. Tahu gelas bening? Nah, ketika gelas bening itu dimasukkan air es atau air dingin, maka di permukaan luar gelas akan ada apa? Air-air yang mengembun ya. Nah, itu disebut dengan mengembun. Atau contoh perubahannya ada yang tahu lagi tidak? Seperti apa? Coba. Air apa? Di mana? Di rumput-rumput padi ya, ketika apa? Ketika pagi hari, siang hari atau sore hari? Kebanyakannya pada pagi hari. Itu disebut dengan peristiwa apa? Mengembun. Perubahan wujud benda mengembun. Nah, ini alasannya melepas kalor. Ya, ada satu lagi. Nah, kalian tahu hujan? Bagaimana proses terjadinya hujan? Atau boleh dengan dikaitkan dengan peristiwa tadi perubahan wujud benda mengembun. Mengembun juga bisa dilakukan dengan siklus air ya. Oke. Dan proses siklus air. Bagaimana proses siklus air? Nah, yang pertama ada transpirasi. Ya, penguapan air oleh tumbuhan. Tumbuhannya itu ada apa saja sih dalam bagian-bagian tumbuhan? Ada akar. Salah satunya ada akar. Akar itu untuk apa fungsinya? Air. Nah, tumbuhan itu kan di dalamnya ada apa? Air ya, karena sudah diserap oleh akar. Jika terkena sinar matahari langsung, tumbuhan akan mengeluarkan apa? Uap ke udara. Penguapan ya. Yang kedua ada evaporasi, penguapan air laut, air danau, dan air sungai. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga ada kondensasi. Ya. Kondensasi itu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Yang tadi Ibu Marisa, dari tumbuhan, dari air laut, dari air sungai, ataupun dari air danau. Ya. Ketika air itu sudah menguap ke mana? Ke udara. Maka akan membentuk menjadi titik-titik air di atas ya. Nah, bisa kita sebut dengan apa? Istilah apa sehari-hari? Awan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Tete Suherman, CGMP Angkatan 8 yang bertugas di SDN Cipatat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tidak berdua seperti yang praobservasi, tetapi dihadiri oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Megasari SPDN MPD. Salam Ibu. Dan kemudian tak lupa guru yang di observasi, yaitu Ibu Reski Dwi Cahyanti yang bertugas mengajar di kelas 4A. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Ibu ya. Baik, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Resti ini terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan juga dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas ini. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Perasaan saya Pak mungkin karena belum terbiasa ya Pak. Awalnya saya merasa tegang Pak. Namun lama kelamaan alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik Pak dan lancar. Ya. Bisa diceritakan Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas atau tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Untuk area pengembangan yang saya lakukan Pak dilakukan dalam area pengetahuan dan area keterampilannya Pak. Untuk pengetahuannya mungkin di sini saya ingin siswa bisa menyebutkan contoh-contoh perubahan bentuk benda yang terjadi di dalam kelas. Baik, sejauh mana nih area pengembangan tadi? Apakah sudah berjalan dengan baik atau ada kendala misalkan? Menurut saya ya Pak sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal Pak. Bertahap Ibu ya, nanti juga mendekati kesempurnaan melalui evaluasi dan sebagainya Ibu ya. Nah, terus apa sih kendala-kendala yang Ibu rasakan ketika praktek mengajar? Kendala yang saya rasakan dalam praktek mengajar Pak, ada beberapa siswa atau masih ada siswa yang kurang aktif Pak dalam pembelajaran. Mereka cenderung berdiam diri dan mengandalkan temannya. Ada pula siswa yang tidak fokus Pak. Ada juga siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran dikarenakan ada yang masih bercanda dan ada juga yang masih bermain. Nah, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi di peserta didik? Mungkin dalam pembagian kelompok saya harus membagi berdasarkan apa Pak? Berdasarkan gaya belajar siswa, ya, baik itu dari kinestetik ataupun visualnya. Jadi itu rencana ke depan yang akan Ibu lakukan itu memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya bisa terrealisasi, memberikan perubahan dari setiap pembelajaran yang lebih baik dan lebih baik untuk kebutuhan belajar murid kita semua ya Bu ya. Saya tunggu kabar dari Ibu, kalau boleh saya kapan nih Ibu akan memulainya? Insya Allah Pak, cepatnya. Cepatnya gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa terwujud demi pembelajaran yang bermakna dan berarti buat peserta didik kita semua. Untuk selanjutnya, kesempatan akan diberikan kepada Ibu pengajar praktik. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tete atas waktunya, juga Ibu yang telah diobservasi. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk diobservasi oleh PGP Salam, khususnya Pak Tete. Hasil dari saya menyimak apa yang telah Pak Tete dan Ibu diskusikan, saya hanya bisa mengomentari dua hal. Untuk yang pertama dalam pembelajaran dulu ya Bu ya. Ibu tadi dalam pembelajaran
masih perlu menggali kemampuan dalam membedakan gaya belajar. Nah ini sangat cocok sekali Bu ya, Ibu silakan dengan Pak Teteh berbagi praktik baik di mana di dalam pendidikan guru penggerak Pak Teteh mendalami proses pembelajaran yang berdiferensiasi di mana itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ibu sangat beruntung di SD Cipakat ini ada guru penggerak yang nanti bisa kolaborasi lah dengan hal-hal yang baru yang telah Pak Teteh ketahui bisa diterapkan di Cipakat ini, tapi secara keseluruhan KBM sudah bagus. Untuk selanjutnya komentar saya yang kedua, karena di sini ada tanya jawab ya, ini berkaitan dengan coaching Pak Teteh. Alhamdulillah dari teknik coaching ini Pak Teteh sudah memenuhi sesuai dengan alur kita yang telah kita pelajari, yang telah kita dalami, di mana dengan coaching tersebut bisa menimbulkan keinginan atau motivasi luar biasa dari rekan kita sehingga menghasilkan mutu atau kualitas pembelajaran yang lebih baik. Nah mungkin itu yang bisa dikomentari. Silahkan Pak Teteh bisa aplikasikan segala hal-hal yang telah ditemukan di program guru penggerak khususnya untuk kemajuan di SD Cipakat. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas umpan balik serta tanggapan yang diberikan oleh Ibu pengajar praktik terkait kegiatan praobservasi, observasi dan observasi. Demikianlah yang bisa disajikan dalam rangkaian kegiatan hasil nyata modul 2.3 mulai dari praobservasi, observasi dan observasi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.